Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal komputer. Salam sehat buat kita semua. Salam semangat untuk belajar. Halo teman-teman. Di sini melanjutkan untuk tutorial yang keempat ya. Kita akan belajar ya yang namanya guidelines dan grid ya teman-teman. Oke, tapi sebelum itu buat teman-teman yang bergabung ya, seperti biasa untuk mengingatkan teman-teman di kanal komputer ini kita akan terus ya update untuk tutorial-tutorialnya ya, tips and trik dan lain-lainnya tentang komputer. Oke, untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe di bawah ya teman-teman. Oke, nah ini untuk course-nya ya, ini akan berkelanjutan setiap minggunya. Jadi teman-teman silahkan nanti di webpage di homepage-nya ya, di homepage YouTube-nya ini teman-teman bisa ke playlist ya, kemudian klik yang ada Illustrator course ya. Oke, kita langsung saja to the point, to the materinya. Oke, nah untuk guidelines ya teman-teman. Nah, apa sih itu guidelines? Guidelines itu untuk ukuran ya ataupun rulernya ya. Jadi untuk ketika kita membuat suatu desain ya yang kaitannya itu untuk misalkan pencetakannya ya yang harus tepat ya seperti itu, maka itu harus ada yang namanya guidelines-nya ya. Nah, untuk mengaktifkannya teman-teman bisa langsung ke view ya, kemudian kita klik di sini rollers ya, kemudian show rollers-nya. Oke, nah di sini sudah ada ya untuk rollersnya. Nah, untuk ukurannya sendiri di sini kita masih menggunakan pixel ya. Nah, untuk cara mengubahnya, jika teman-teman biasanya kan di Indonesia itu untuk penggarisnya kan kita menggunakan inch dan centimeter ya. Nah, di sini kita akan coba merubah untuk ke centimeter. Caranya ke file ya, kemudian kita ke dokumen setup. Nah, di sini di dokumen setup di unitsnya kita bisa ganti ke centimeter ya. Oke, nah di sini setelah itu teman-teman bisa klik OK. Maka di sini akan berubah ya. Oke, dari 0 sampai dengan 5 cm seperti itu ya. Ini urutannya seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan coba ya untuk masukkan ya guidelines-nya ya. Ini kita akan coba ya. Misalkan kita akan membuat kotak ini dengan ukuran 5 kali 5 cm ya. Jadi kita lihat di sini, misalkan kita 5 cm, kemudian juga di sini 5 cm ya, seperti itu. Oke, nah di sini kita sudah lihat ya, kalau misalkan di sini itu kita bisa tarik ya guidelines-nya ya, itu kita akan arahkan seperti ini. Oke, nah ini untuk guidelines-nya ya. Jadi teman-teman ketika untuk misalkan mengukur ya, ukurannya misalkan ini 5 cm ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengukur 10 cm ya, misalkan juga teman-teman ingin membuat guardskin ya untuk misalkan laptop ya. Jadi itu teman-teman bisa ukur dulu ya laptopnya, kemudian teman-teman bisa rancang di sini ya, desainnya tinggal disesuaikan saja dengan guidelines yang ada di sini. Oke, nah bagaimana kalau misalkan teman-teman ingin menghapus objek yang ada di sini ya, tapi di sini ketika kita blok ya, guidelines-nya juga akan terblok seperti ini. Kalau misalkan kita hapus ya, maka itu akan kehapus semua. Nah, caranya teman-teman kalau misalkan hanya ingin menghapus objeknya ya, ketika objeknya ini misalkan banyak ya, kemudian guidelines-nya tidak ingin terhapus ya, maka teman-teman kita bisa hilangkan itu melalui view ya, kemudian teman-teman kita ke rollers ya, ke guides ya, sorry, kita hilangkan, kita lock ya guidesnya. Oke, nah seperti ini kita sudah lock ya. Kalau misalkan kita lock, kita
seleksi lagi, maka yang terhapus itu objeknya saja. Oke ya teman-teman, seperti itu untuk yang namanya guidelines ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman, kalau misalkan ingin membuat desain ya yang harus ada ukurannya ya yang tepat, maka itu teman-teman menggunakan yang namanya guidelines ini ya. Oke, nah kemudian kita akan menghilangkan lagi ya. Oke, kalau untuk menghilangkannya tinggal di unlock saja. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung di delete ya. Oke, nah selanjutnya kita akan mengaktifkan yang namanya grid ya teman-teman. Oke, nah apa sih itu fungsinya dari grid itu sendiri ya teman-teman. Oke, di sini kita lihat show grid ya langsung. Nah, grid ini biasanya digunakan untuk pembuatan logo ya. Jadi di sini kan ada kotak-kotak kecil ya. Kalau misalkan kita perbesar seperti ini, kita bisa lihat ya di sini ada kotak-kotak kecilnya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membuat yang namanya logo ya, kita bisa mengikuti yang namanya kotak-kotak kecil ini ya. Nah, contohnya kalau misalkan teman-teman membuat kotaknya ya, misalkan contoh di sini saya membuat satu kotak ya, saya kasih warna misalkan di sini hijau ya, seperti itu. Oke, kemudian kalau misalkan kita hanya meletakkan bebas saja ya seperti ini nggak akan dia menempel kepada si gridnya ya. Nah, untuk agar mengikuti si gridnya ya kotak-kotak kecil ini ya, maka teman-teman ini harus mengaktifkan ya di view, kemudian snap to grid ya seperti ini. Nah, kita akan coba lagi ya. Kalau snap to gridnya sudah diaktifkan, maka kita coba di sini ya akan membuat sebuah desain ya. Misalkan oke seperti ini ya. Nah, maka dia akan mengikuti kotaknya ya teman-teman, seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, jadi ukurannya dia akan mengikuti si kotak ini ya. Oke, nah misalkan seperti ini. Nah, ini contoh saya mau buat desain dulu ya. Oke, kita bisa lihat ya, jadi ini akan sejajar dengan kotaknya ya, mengikuti garis-garis yang ada di gridnya. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi itu untuk tutorial untuk guidelines dan untuk gridnya ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman gunakan snap, nah maka dia akan mengikuti si yang namanya kotak grid yang ada di sini ya teman-teman. Oke, jadi menu-menunya ada di view, teman-teman bisa lihat di sini ada untuk gridnya ya di sini ya. Ini misal kalau mau di hide gridnya kita bisa hide juga ya, kalau misalkan ingin di show juga ya seperti ini, show. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini untuk grid dan guidelines ini dua-duanya sama-sama untuk bisa ya untuk membuat kita dalam mendesain itu, jadi untuk panduan ya ketika kita membuat desain. Oke, mungkin tutorial kali ini cukup ya. Sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.